Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan setelah bekerja sepanjang hari. Kita siap untuk membaringkan diri lagi dan tertidur di dalam naungan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan kalau saudara masih melakukan aktivitas yang lain, selamat beraktivitas. Izinkan saya membagikan renungan malam pada hari ini dengan judul Dikuduskanlah Namamu. Kita bersyukur kita masih belajar mengenai doa Bapa Kami atau The Lord's Prayer, dan salah satu bagian yang ada dalam doa Bapa Kami adalah Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita akan belajar mengenai konsep nama Tuhan ini. Kita akan sama-sama membaca dalam ayat hafalan kita yang diambil dari Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Kalau kita membaca ayat ini adalah ayat di mana Yesus sedang berbicara memberitakan kematiannya kepada murid-muridnya. Dan Yesus menyatakan bahwa kematiannya adalah bagian dari rencana Bapa dan Yesus harus melakukan apa yang Bapa perintahkan. Dan dalam ayat 28 ini, dalam kematiannya inilah maka Bapa dimuliakan di dalam Yesus. Dan memang betul, karena ada suara dari surga yang menyatakan bahwa Bapa telah memuliakan Tuhan Yesus. Dan ini satu gambaran yang memberikan kita pengertian mengenai nama dari Tuhan kita sendiri. Di sini Tuhan Yesus berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Ini sejalan dengan doa Bapa Kami. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau kita melihat dua ayat ini saja, kita bisa mengambil kesimpulan berarti nama yang dimaksud di sini bukan berarti kita harus mempertahankan nama-nama tertentu dari nama Tuhan yang dicatat di Alkitab. Apakah itu Yahweh, Adonai, Elohim, Eloah, atau nama-nama lain yang diarahkan kepada Tuhan, misalnya dalam perjanjian baru atau yang disebut dengan kurios atau theos. Kita boleh menggunakan nama-nama itu, tetapi Alkitab tidak memberikan satu strict pengaturan atau perintah bahwa kita harus menggunakan nama tertentu. Namun pengertian dari Bapa Kami yang di surga, dikuduskan namamu, itu lebih mengarah kepada eksistensi Tuhan, mengarah kepada diri Tuhan sendiri yang dikonotasikan dengan istilah nama. Jadi kalau saudara melihat di Alkitab, saudara ya, nama itu menggambarkan karakter siapa atau diri orang itu. Contohnya misalnya Abram menjadi Abraham, yang artinya Bapa orang percaya. Israel yang tadinya penipu diganti menjadi Yakub yang artinya princess. Nah, dalam nama seseorang itu tergambar kepribadian dan seluruh keberadaannya. Kita semua punya itu, kita punya nama masing-masing, dan saat orang memanggil nama saya Dede, itu tergambar seluruh kepribadian saya sebagai Dede, bukan namanya yang diutamakan, tapi kepribadiannya. Nah, saat kita berdoa inilah Tuhan menuntut kita untuk benar-benar menjaga kekudusannya sebagai Tuhan dalam eksistensinya yang dinyatakan dalam namanya. Karena itu ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bagaimana nama Tuhan itu harus dijunjung tinggi dan dihormati. Misalnya dalam Imamat 19 ayat 12, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Di sini bukan hanya sekedar nama yang diutamakan, tapi kepribadian dan seluruh eksistensi Tuhan harus dihormati, karena itu tidak boleh bersumpah sembarangan. Bahkan dalam hukum Taurat pun kita diajarkan. Keluaran 20 ayat 7 menyatakan jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan sebaliknya, kita harus menaruh hormat, rasa kagum kepada nama Tuhan itu sendiri.
Misalnya dalam Mazmur 8 ayat 2 di sana dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jadi yang perlu kita mengerti adalah saat kita berdoa di dalam kekudusan nama Bapa itu sendiri. Kita harus datang dalam penghormatan, datang jangan dengan sikap kurang ajar. Misalnya saudara berdoa, kalau Tuhan tidak jawab doa saya tidak mau lagi pelayanan, saya tidak mau khotbah lagi, saudara. Itu menunjukkan doa yang disertai dengan pemaksaan dan tidak menghormati dan menghargai kekudusan nama Tuhan. Mari sebagai anak-anak Tuhan, yes, Bapa itu adalah pribadi yang dekat dengan kita seperti ayah dengan anak, tetapi dia juga pribadi yang patut dihormati dan dihargai di dalam kekudusan namanya. Haleluya, biar kita mengerti akan hal ini, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan hal ini khususnya dalam hal berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.